Nah, kalau statistik sekarang saya Bu, izin biar bertanya, Bu. boleh boleh Mbak Sarah. Iya, untuk pengumpulan tugasnya ini berarti semua anggota kelompok upload Semua, semua? Oh semua. ya udah, Bu. Dah, Gitu, aku siap. belajar sama pengalaman yang kemarin. Kasihan ketua kelompok, nilainya sama aja sama yang lain. Dia diberatkan. Dah, sekarang Siap. sama aja Izin semua. Bu, Terima kasih. mau tanya lagi. Boleh. Bu, untuk yang soalnya, kan ada yang soal tugas sebelumnya sama yang di tugas yang tanggal 31 itu berbeda, Bu. Yang dipakai yang sesi 12 atau yang kemarin ada esainya, Bu? Ah, yang di kelompok. Kan pokoknya aku ada kan di Adlink tuh jadi tugas kan, itu aja yang dikerjakan. Kan aku kan ngasih filenya kan yang di tugas. Di Adlink kan ada bagian tugas tuh yang ada nilai-nilainya nanti aku nilai. Paham gak sih? Berarti yang 50 soal yang sesi 12 ya, Bu? 50 juga pilihan ganda. Bisa. Ya, Bu. Terima Hmm. kasih. Mm-mm. Udah clear. Bu, izin bertanya, Bu. Boleh. Berarti yang dilaporkan dalam bentuk laporan itu semua soalnya atau hanya yang bagian kelompok kita saja, Bu? Makasih, Bu. Tunggu, 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 tunggu. Kamu RKD kan ya berarti kan? Siap, betul, Bu. RKD. Kenapa RKD? Laporan. Izin, Bu, berarti yang dikumpulkan dalam laporan itu hanya soal-soal yang sudah terbagi sesuai kelompoknya masing-masing saja, Iyalah, kan, Bu? iyalah. Oke. Kan Makasih, dari Bu. tadi. Iyalah, aduh. Nanti bisa semakin disebelin aku sama kalian kok semuanya suruh kerjain. Kan ada pembagiannya, kelompok berapa gitu ya. Udah, ada lagi nggak? Ibu Izin mau nanya lagi, Bu. tanya, Bu. Oh iya, boleh, boleh, boleh. Bu, itu yang dikumpulin formatnya bukan yang PPT di PDF kan, Bu? Ya cuman langsung Ya, Word gitu aja kan, buat aja, terus buat PDF kan. aja. Kan Siap, Bu. batal kita Iya, presentasi. Nggak ada siap. waktu. Oh, aku belum Siap, Bu. jelasin materi kok. Nggak ada waktu. Ini ini udah pertemuan terakhir ya. Jadi nanti gini teman-teman. Saya mohon izin tapi ya ini jadi nggak enak ya. Mungkin saya akan menciptakan link link Vicon agar supaya kalian bisa ujian. Karena syaratnya harus 8 kali Vicon. Kita kan ketemu baru 5 ya. Ya kan? Kemarin kan 4. Ini kan baru 1 kali kan. Untuk syarat ujiannya harus 8. Jadi ya nanti harap-harap maklum ya saya ini. Maka nih video ini kan saya pisah nanti. Ya kan? Nanti ada video yang tadi kita udah berapa kali ketemu sih? 5 kali kan? Sama kemarin time series kan? Pikonnya ya. Berarti kan ini harusnya 3 kali lagi. Padahal kan ini berarti 6. Kurang 2. Yang duanya ya mau nggak mau saya akan create gitu. Biar kalian tuh bisa ujian. Karena syaratnya 8 kali Vicon. Dan waktu kita udah nggak ada. Ini udah pertemuan ke-15. Minggu depan udah UTS ya. UAS ya. Udah nggak ada waktunya buat ketemu. Nah, Jadi Bu, ya ini harus diselesaikan. Gitu. Ya, Mas, mau nggak mau harus begitu. izin Pak. Kalau nggak kalian nggak ujian, harus kalau nggak 8. Ya, kenapa? Oh, Mas, Berarti tugasnya yang 50 soal pilihan ganda dan esai yang dibagi-bagi itu ya, Bu? RKD ya kan? Iya, siap, betul, Bu. Iya. Izin konfirmasi, Bu. Apa nih sebentar? Betul, Mbak Amin. Mas Amin. Betul, izin konfirmasi, Bu. Tugas dikerjakan yang di bagian menu tugas sesuai dengan. Iya, yang itu aja. Itu aja yang lainnya batal. Paham ya? Paham teman-teman ya? Dah, masih ada yang ingin pertanyaan lagi nggak? Coba sebelum saya lanjutin. Udah, lanjut ya. Lanjut, kita lanjut Sudah, ya. Bu. Sekarang kita masuk materi yang kata orang menyenangkan ya. Menurutku menyenangkan loh Smart PLS itu. Di mana ya tadi aku taruh itu sini. Lihat. Ya kita masuk ya, Mas. Mbak, kita masuknya di yang 41 dulu teman-teman ya, yang belum ada intervening ya. Tapi satu.
2. Oh, ini kali ya. Oke, sudah punya softwarenya teman-teman? Ayo install lah itu softwarenya. Walaupun kalian belum skripsi, install lah softwarenya. Oke, ini ya. Ini nih dia. Oke, teman-teman. Nih. Udah ya, install ya. Install semuanya yang punya udah ini softwarenya. Udah dikasih softwarenya diinstal. Mumpung masih boleh menggunakan software bajakan di Indonesia. Kan gratis kan? Coba kalau kita di Indonesia, di luar negeri udah nggak boleh ya. Nah ini ya, kita masuk yang pertama teman-teman, ini kok masih part 2, masih part 1 ini. Part 1. Jadi yang pertama saya akan membahas mengenai SEM yang biasa teman-teman yang nggak punya intervening ya. Nah, kenalan dulu ya macam-macam variabel ya teman-teman. Atau kenalan dulu dengan keluarga utama dari SEM. SEM itu dibagi 2. Makanya kamu kenal selain Smart PLS, kamu kenal yang namanya Amos Lisrel ya kan. Kalau Smart PLS itu adalah bentuk dari yang dianya itu varian base ya. Varian base di datanya itu jadi gini, sorry. Ulang lagi ya. Jadi ada bentuknya covariant base. Covariant base itu ya yang disebut dengan covariant base CB-SEM. Jadi dia itu basis datanya ditransformasi ke dalam bentuk covariant. Jadi nggak langsung raw data ya. Ya, jadi kalau data kamu masuk skala Likert gitu ya, indikator-indikator itu dia di covariant base-nya dulu, dikovariankan dulu gitu. Nah, softwarenya itu dengan menggunakan Amos, Lisrel, dan sebagainya. Nah, yang pertama ini yang disebut dengan parametrik. Jadi dia itu bagian dari bentuk yang parametrik. Parametrik itu berarti dia memiliki asumsi-asumsi. Ya. Nah, yang kalau kita pelajarin sekarang adalah yang non-parametrik. Smart PLS itu nah dia non-parametrik. Ya, gitu. Kalau yang pertama, dia membutuhkan sampel yang cukup besar, konon 250 ke atas, ya. Dan kemudian dia ada uji normalitas, multikolaritas, ini juga ada multikolaritas. Uji-uji lain gitu, yang kayak tadi kita pelajarin ya, untuk yang FEM gitu kan. Nah, kalau ini dia cukup ringan, ya. Jadi orang lebih senang ke partially square. Nah, bedanya apa, Bu? Beda. Kalau konsep itu belum banyak orang yang pakai, mestinya ya, jadi masih dalam tahap ingin jadi suatu teori gitu, atau sesuatu, pokoknya ingin membentuk suatu penelitian baru atau variabel baru. Nah, kita boleh pakai partially square. Jadi teorinya tuh belum tegak lah, maksudnya gitu. Ya boleh Mas Saiful. Teorinya belum tegak, jadi kita pakainya partially square. Jadi sebenarnya yang teman-teman kerjakan di skripsi itu sebenarnya harusnya jangan partially square, harusnya Amos, karena teorinya sudah ada, sudah tegak, gitu. Cuman kan nggak apa-apa lah, masih skripsi ya. Tapi kalau teori tersebut sudah tegak, ya kita harus uji dengan parametrik, sehingga harusnya softwarenya itu menggunakan Amos, harus dengan asumsi klasik dan lain-lain. Nah itu sebenarnya itu. Tapi nggak apa-apa lah, kita kan belajar meneliti ya, jadi kasihan banget ya kalau dipaksa pakai Amos, berat juga. Kecuali udah S3, S2 ya. Begitu teman-teman. Nah, ini ya. Ya kan aku bilang nih, dia mengkonfirmasi teori gitu kan. Bentuknya adalah mengkonfirmasi teori gitu. Menerapkan teori dalam sampel data yang kita miliki. Kalau PLS sifatnya eksplorasi, masih mencoba-coba gitu. Jadi masih ada konsep baru, dicoba-coba pakai PLS cocok gitu sebenarnya. Dan ini datanya harus besar, ini datanya boleh kecil. Boleh kecilnya berapa, Bu? Sebenarnya ada yang mengatakan itu Hair itu mengatakan itu 5 sampai 10 indikator dari data yang kita miliki. Indikator. Misalnya minimal ya, minimal ada satu variabel X, satu variabel Y, masing-masing 5 dan 5 nih indikatornya. Ini paling minimal aja.
Berarti kan 10. 10 kali 5 berarti 50. 10 kali 10 berarti 100. 50 sampai 100 orang ngambilnya yang paling besar, 100 biasanya. Makanya ketemu angka 100 untuk smart PLS. Tapi minimal berapa, Bu? Ya, minimalnya 5 kali dari indikator. Itu. Kalau misalnya 40 nggak boleh nggak, Bu? Kalau 40 berarti indikator kamu harusnya 8 gitu kan. 8 kali 5 kan gitu. Tergantung indikatornya ya. Nah, kalau eh, di PLS ini bisa reflektif formatif. Jadi bisa dari indikator ke variabel reflektif, bisa dari indikator ke variabel, kalau ini bisa dari variabel ke indikator. Nah, kalau ini hanya reflektif saja. Nah, bentuk-bentuk evaluasinya ini. Kalau bentuk-bentuk evaluasi dari LS ini, nanti kita belajar ini teman-teman ya. Gitu. Nah, sekarang kita mulai ya. Latihan aja langsung ya. Duh, lama jauh banget ke bawah ya. Nih. Bidang pemasaran teman-teman. Sederhana banget nih dia nih. X ke Y. Bu, kok ribet-ribet banget sih, Bu? Pakai SEM, Bu. Hmm. Kenapa nggak regresi linear berganda aja, Bu? Regresi sederhana aja, Bu. Eits. Justru malah di sini kerennya PLS. Kalau regresi linear itu kan tidak menangkap perilaku. Ketika indikator dijumlahin, ya nggak kelihatan indikator-indikatornya, dong. Sedangkan aspek-aspek perilaku itu ada di indikator. Jadi mestinya kalau bentuknya kuesioner, teman-teman, ya ke PLS, ke SEM PLS. Karena teman-teman akan banyak dapat informasi dari indikator-indikator yang teman-teman bikin. Begitu. Sekarang yang sederhana dulu ya, teman-teman ya. Nih, 1X, 1Y. Contohnya yang X-nya itu promosi digital. Definisinya ini, indikatornya ini, teman-teman. Teman-teman indikator dari mana, teman-teman? Harusnya dari teori ya, gitu. Kalau kamu nyari di EA, silakan, tapi cari teorinya, cari jurnalnya, dan jurnalnya dicek ke dalam, dicek, ya. Jangan percaya langsung, harus dicek, ada nggak? Gitu. Ini juga yang indikatornya Y. Oke, kenalan dulu nih ya. Kenapa pakai indikator? Kenapa pakai indikator? Keputusan pembelian itu. Promosi digital, kenapa pakai indikator? Alasannya tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Silakan. Kalau mau jawab. Kenapa pakai indikator? Ada yang tahu nggak? Ayo, kok diem aja. Kenapa pakai indikator? Tidak diukur langsung aja. Promosi digital. Hmm? Hmm? Nggak ada yang bisa. Ayo, aku nggak mau lanjut ah. Biar bisa dihitung, Bu. Bisa dihitung. Ada lagi nggak? Hmm. Apa? Structural equation modeling itu menggunakan indikator, bukannya diukur langsung. Ayo, diukur biar bisa dihitung. Makasih, tapi masih salah. Ya, cuma ditulis. Biar tahu efektif atau tidaknya. Bukan. Tahu nggak kenapa pakai indikator? Oke, saya langsung jawab ya. Tunggu. Jadi, ya, tuh ada lagi yang chat. Coba. Data mentah sering bias. Belum, bukan. Oke, teman-teman. Ya, memang ini kelebihan dari SEM ya. Jadi SEM itu kita akan membuat suatu pemodelan dengan variabel-variabel yang sebenarnya tidak bisa langsung diukur ya. Itu namanya unobserved variable ya. Unobserved variable. Unobserved variable. Jadi nggak bisa diukur langsung. Contoh misalnya promosi digital.
bagaimana nih efektivitas eh, dari promosi digital? Cara ngukurnya gimana? Kita nggak bisa langsung tahu, cuman kita lihat dari pemasukan saja dari promosi digital atau pengeluaran dari promosi digital. Nggak bisa. Ada aspek-aspek lain, ya. Begitu juga keputusan pembeli. Bagaimana cara ngukurnya keputusan pembeli? Langsung. Nggak bisa, ya. Mungkin bisa, tapi ada pendekatan lain, yaitu dengan menggunakan indikator, ya. Keputusan pembeli ini biasanya menggunakan pendekatan indikator-indikator. Jadi sebenarnya variabel ini adalah variabel yang sebenarnya tidak bisa langsung diukur. Jadi SEM itu dipakai untuk memodelkan variabel-variabel yang tidak bisa langsung ukur. Kalau variabel-variabel yang bisa diukur apa Bu contohnya ya? Tinggi badan, ya kan, berat badan, jumlah pendapatan, itu kan bisa diukur. Kalau ini kagak bisa diukur. Sehingga kita butuh betul yang namanya indikator. Nah, indikator itu dapatnya dari mana teman-teman? Dari teori atau penelitian terdahulu. Nah, itu yang tadi Ibu liatin itu. Nah, ini. Jadi, promosi digital dilihat dari apa? Oh, dilihat dari iklan itu menarik nggak? Gimana kejelasan promosi informasinya? Gimana frekuensi promosi? Jadi, diukur dari indikator itu, teman-teman. Baru dari indikator ini nanti teman-teman kembangkan jadi pertanyaan. Ya. Jadi, antar peneliti satu dengan peneliti yang lain harusnya pertanyaannya belum tentu sama. Makanya perlu diuji validitas dan reliabilitas, teman-teman. Nah, apa Bu gunanya validitas dan reliabilitas? Nah, gunanya begini. Karena kita itu membuat pertanyaan, ya, karena kita membuat pertanyaan, kita harus tahu nih pertanyaan kita kalau validitas tuh kayak ibarat begini ya. Saya bikin pertanyaan, ya kan? Saya ingin saya ingin air putih, ya kan? Nah, tak kasih nih air putih. Saya ingin air putih. Saya bilang, minta air putih. Kamu kasih air putih. Berarti paham nih, Mbak. Pertanyaan saya dipahami sama kamu. Minta air putih, kamu kasih air putih. Minta kopi, kamu kasih kopi. Berarti valid pertanyaan saya. Gitu. Tapi kalau saya minta air putih, kamu jawab kopi, gitu kan. Kamu kasih susu, berarti nggak valid pertanyaan saya. Itu konsep validitas kayak gitu ya teman-teman. Kalau reliabilitas kayak gimana reliabilitas? Hari ini saya bilang minta air putih, kamu kasih air putih. Seminggu lagi saya minta air putih, kamu tetap kasih air putih. Berarti reliable, konsisten, andal, bisa dipercaya. Reliabilitas kayak gitu, ya. Tapi kalau hari ini minta air putih, kamu kasih air putih. Seminggu lagi minta air putih, kamu kasih saya susu, ya, itu berarti nggak reliable. Itu ya konsepnya ya. Jadi perlu banget. Karena apa? Karena datanya, karena pertanyaan itu, pernyataan itu yang buat kita. Jadi apakah itu dimengerti sama responden? Ya harus diuji dulu. Seperti itu. Kalau nggak dimengerti, ya berarti nggak valid dong data kita. Bisa diulang lagi penelitiannya atau dikeluarkan butir-butir pertanyaannya yang tidak valid itu. Gitu ya teman-teman. Tuh, ceritanya begitu. Nah ini ada datanya nih teman-teman nih, X1, X2, X3 nih ya. Ini aku copy. Oke, aku copy, aku masukin ke Excel teman-teman. Ya, ini Excelnya nggak boleh Excel bekas ya, atau dia pakai worksheet seperti ini. Excelnya harus Excel baru. Excelnya harus Excel baru ya. Saya buka new ya. Udah lihat Excel belum? Udah lihat Excel? Udah lihat. Ya, Sudah, Ibu. udah ya. Saya copy, saya paste maksudnya. Nah, udah lihat ya. Kita simpan ya. Namanya, misalnya saya kasih nama di, saya kasih nama di mana ya? Di mana ya? Di file apa ya? Download ya. Saya kasih nama latihan ya, teman-teman. Latihan. Latihan 1 ya kan, latihan 1, saya enter. Kemudian file ini saya jadikan CSV. Jadi harus dalam bentuk CSV, teman-teman. Ya. Nih. Kamu pindah ke dalam CSV. CSV mana CSV? CSV ya, koma delimited ya kan? Kamu save. Nah, sudah dalam bentuk CSV. Sekarang kamu buka Smart PLS-mu.
Mana Smart PLS-ku? Kok tak tampak Smart PLS-ku? Ngumpet ya. Tidak tampak Smart PLS-ku. Mana Smart PLS-ku? Nih. Menyala Smart PLS-ku ya. Oke, kamu mau pengen versi yang terbaru? Boleh gitu. Cuman paling ada perbedaan dalam hal fitur sih. Ini yang jadul ya, yang zaman saya dulu belajar kuliah. Smart PS3. Lama, teman-teman. Kenapa lama? Karena banyak yang saya buka, teman-teman. Di laptop saya don't save aja. Nah, nih. Belum juga ya, teman-teman. Ayo, masuk, masuk, masuk. Si berputar-putar dia. Wah, weh, 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 weh. Kenapa tak ada? Kemana? Ya, sebentar ya. Ini kenapa tidak bisa jalan? Padahal tadi barusan aku pakai. Terlalu lelah dari pagi ya, dia kerja. Quit Opera, kemudian nggak mau ya. Mungkin nggak bawa di sini kali ya. Nggak mau ya. Oke, oke, oke. Smart PLS, Pak. Di sini mungkin mau. Nggak mau ya. Kenapa nggak mau ya? Kenapa nih nggak mau? Hehe. Ini apa ya? Don't save. Kenapa dia nggak mau ya? Aduh. Aduh. Mau tuh gimana iki? Aduh. Wait ya. Gimana nih? Filmnya bubar dong. Bubar film kita. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Saya, ya Allah. Nggak mau deh. Amos. Ada apa ini? Apa ya? Atau ada yang udah bisa di sini? Silakan bantu Bu Silvana. Kenapa? Coba restart. Iya, restart berarti keluar dong. Keluar Itunya ya Bu, dong. Hah? Microsoft Word-nya nggak muncul ya. Biasanya buka dulu Bu, Buka Word-nya apa? baru di share screen di Zoom. Buka dulu terus baru berarti stop share dulu ya, Mas? Iya betul. Oh iya, iya. Buka dulu filenya, baru nanti di share. Oke, oke, oke. Emang Zoom kadang-kadang suka gitu. Jadi ngeblok gitu ya, ngeblok. Iya, Oke, mudah-mudahan bisa. Nih. Hmm, Yang ditunggu-tunggu loh padahal aduh gimana? I cannot launch ya. Oh. Launch. Filenya PDF ya Bu, atau PPTX? Bukan. Izin. Smart PLS, Mas. Oh, Smart berarti buka PLS. dulu Smart PLS-nya. Memang agak susah kalau aplikasi ya Bu ya. Buka dulu Smart PLS-nya, nanti baru di share screen. Jadi harus terbuka dulu di luar Zoom, baru bisa dibuka di Zoom. Cuma memang kalau Ya. aplikasi agak berat Bu. Oh, I see gitu. Ya. Hmm. Aduh, sayang banget sih cannot launch. Aduh, nggak seru banget deh. Atau Chrome-nya ditutup, Bu, kebanyakan. Oh, iya ya mungkin ya. Iya ya, bener ya. Bentar ya, bentar ya. Banyak kan ya? Buka, kebuka, kebuka. Alhamdulillah, kebuka, 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 kebuka. Duh, nggak seru banget. Padahal di sini, ini menunya nih kita nih. Ini yang kita cari. Ya kan, keluar Ya. kan? Alhamdulillah. Start screen sharing sebentar lagi. Udah kan? Belum. Sudah. Dah, oke Mantap. ya. Oke, langkah awalnya teman-teman kita lakukan new ya. Create new project ya. Kita kasih nama bebas latihan 1 tadi ya. Terus kemudian kita oke teman-teman. Nah, oke ya. Lihat ya ada tulisan latihan 1 di sebelah kiri. Terlihat, Bu. Terlihat Bu. Lihat, Lihat Bu. ya.
Langkah awal teman-teman lakukan import data. Teman-teman klik import data, klik 2 kali, klik-klik gitu kan. Nah, setelah itu teman-teman cari file yang tadi teman-teman sudah dalam bentuk CSV ya. Kita klik kemudian kita open. Kita oke ya. Nah, kalau udah begini, nah tuh masuk. Udah masuk datanya ya. Ah, ah. Udah masuk datanya. Oke. Sekarang kita gambar dulu padnya. Nih kita klik nih yang warna ini nih. Ya. Ini karena ini masih sederhana, ini mudah kali ya, mudah kali. Nah, tinggal bentuknya begini, kita kali gini. Ini ya, tuh mudah sekali teman-teman. Ya, karena nih bentuknya nggak lucu begini, kita tarik begini. Ya, jadi biar begini, ketika kita tarik dengan garis di atas sini, di connect, dia akan gini. Nah, biru. Kalau udah biru berarti sudah bisa dimodelkan teman-teman. Namun, ya, kita balik lagi deh ke tadi, ke soalnya ini tentang apa sih? Wait, oh, sorry, no, no, no. Ini bukan lagi tetap panel ya. Kita tadi sudah ke SmartOS. X-nya apa sih? Oh, X-nya adalah indikator apa? Promosi digital ya. Y-nya adalah keputusan pembeli. Jadi kita rename promosi digital dan dia nggak boleh pakai spasi teman-teman. Jadi harus kalau mau lengkap pakai underscore aja tuh. Promosi digital. Ini kita rename. Ini keputusan pembeli. Dan pembelian. Oke, aman ya teman-teman. Nah, oke. Baik, sebelumnya saya memperkenalkan dulu perhitungan. Teman-teman ya. Saya lari ke sini teman-teman. Ini kok langsung latihan. Nah. Yang sederhana. Yang contoh soal dengan intervening. Oh, I see. Ini nih. Bukan ini nih. Jangan pakai yang ini. Kita pakai save. Baru ya. Kebanyakan PLS. Smart PLS part satunya di mana ya? Kemarin tuh kayaknya ada yang part 1 deh. Smart PLS part 1 tuh lengkap di situ, duh. Mana ini tidak ada. Oh, ini dia nih. Ini harusnya. Nah, nih, saya bikin rangkuman kayak gini, guys. Nih, di belakang sini nih. Jadi teman-teman enak kalau nanti bisa ngolah data SEM pakai tabel yang saya bikin aja. Nah, ini. Nih, saya jelaskan dulu ya aturannya. Apakah sudah di Word? Coba di komen. Belum, Bu. Oh, belum Masih di di Word. Smart PLS, Bu. Oh, belum di Word. Belum, masih di Smart PLS. Ya. Sudah lihat Word? Sudah. Sudah. Sudah, Bu. Ya. Jadi gini teman-teman. Di PLS itu kalau ini kan dia tidak ada intervening ya. Intervening itu adalah variabel yang menghubungkan ya. Jadi dia itu melalui dia. Jadi pengaruh dari variabel X itu ada yang bisa nggak langsung. Dia harus melewati variabel intervening itu atau mediasi itu baru dia terhadap Y-nya. Ya. Nah, ini enggak, ini masih lurus-lurus saja, kagak ada ini ya, intervening. Nah, untuk PLS, SEM PLS, itu ada 2 uji, namanya uji outer model, kemudian ada uji inner model ya teman-teman. Untuk outer model itu dibagi menjadi uji validitas model dan uji reliabilitas model. Jadi ada 2 uji yang diukur di uji outer model. Nah, uji outer model ini adalah suatu syarat
untuk kita bisa masuk ke dalam uji inner model. Jadi ketika outer modelnya belum beres, nggak boleh kita ke inner model. Nah, sekarang kita kenalan dulu ya di uji validitasnya, validitas model. Di uji validitas model, yaitu masuk di outer model, itu ada yang namanya uji validitas konvergen. Ada yang disebut dengan uji validitas diskriminan. Ya, ada dua uji validitas, konvergen atau diskriminan. Nah, yang uji konvergen ya, itu tujuannya adalah untuk memastikan apakah indikator-indikator dalam satu konstruk ya, dalam satu konstruk ya, atau dalam satu variabel itu ya, yang bentuknya itu disebut konstruk ya, yang ini konstruk mana tuh? Ini konstruk ya, ini namanya dalam konstruk, dalam bentuk konstruk, satu konstruk nih ya. Itu benar-benar mengukur konsep yang sama gitu. Nah, rule of thumb-nya dilihat dua. Yang pertama outer loading-nya dan juga dilihat AVA-nya. AVA itu adalah average variance extracted kalau nggak salah singkatannya ya. Nah, kalau outer loading itu dilihat nilainya kalau dia di bawah outer loading itu dia harus di atas 0,7 ya. Sebentar, outer loading itu atau outer loading itu dia harus di atas 0,7. Nih salah nih kayaknya nih. Harusnya di atas 0,7 nih. Atau boleh di bawah 0,7 dengan syarat AVE-nya itu dia harus lebih besar daripada 0,5. Salah nih. Salah ketik. Begitu teman-teman. Ya. Nah, sekarang kita lihat nih gimana nih di sini ya, kita lihat. Kita coba ya, kita uji outer itu dengan kita calculate, kemudian kita lakukan PLS. Nah, kita start ya. Udah di Smart PLS loh teman-teman. Teman-teman lihat Smart PLS nggak? Belum, Bu. Belum. Masih Word. Belum. Masih worse, Bu. Oh, belum Smart PLS. Belum. Udah di Smart PLS. Ulang lagi ya. Kita remove dulu ya. Nih, aku udah mau model. Sudah. Nah, ulang lagi ya. Aku remove lagi nih. Tadi kan begini nih, ya kan? Ya nggak? Aku calculate, aku PLS algorithm, aku start calculation, nih biarin aja iterationnya dibiarin. Nah, jadi begini teman-teman. Ya. Nah, yang pertama tadi adalah validitas konvergen ya. Yang kita lihat adalah outer loading-nya nih. Kita klik 2 kali nih. Nah, ini. Tuh, teman-teman. Nah, lihat nggak? Lihat ya. Ada merah-merah ya, teman-teman ya. Nah, kalau ada merah-merah begini, sebenarnya kalau masih sekitar 0,6, itu masih tolerable. Ya, ingat, di SEM ini kagak ada yang namanya satu aturan. Jadi dia punya beberapa aturan. Dan jika ada satu yang memenuhi, itu udah bisa dipakai sebagai boleh gitu ya. Jadi nggak mesti harus semuanya memenuhi, nggak kayak regresi linear berganda harus memenuhi banget saklek, dia harus normal, harus hetero, harus enggak. Kalau ini dia indikatornya tuh ada beberapa dan jika ada satu indikator yang memenuhi ya udah oke, gitu, bisa gitu. Nah, teman-teman, ini masalahnya sebenarnya ada di Y4, teman-teman. Ya kan? Kenapa? Y4 ini sudah sangat jauh di bawah 0,6. Berarti sarannya adalah hilangkan Y4. Berarti dari sini kita balik lagi teman-teman ke sini. Ya, Y4 kan ini ya teman-teman, kita remove ya. Nih, ini kita delete aja. Tuh. Kemudian kita calculate lagi, ulang. Kita coba satu-satu lagi. Nah, kita lihat lagi ya overloading-nya. Sudah aman ini dianggap. Walaupun merah, tapi sudah aman. Ya, gitu. Gitu. Ya. Nah, sekarang kita coba satu-satu lagi. Ya, ini. Ini model yang lain sih ini. Nah, begini aja. Saya akan coba menggunakan model yang ada. Ini saya liatin dulu ya. Jadi ini. Ya, nanti teman-teman bisa lihat nih. Ini pad koefisiennya, ya kan? Nilai pad koefisiennya. Ini kebetulan kita kan tidak indirect ya. Jadi nanti kalau teman-teman ketemu intervening, berarti nanti klik yang indirect ya. Ini ada outer loading yang tadi yang sudah aman, jadi nggak perlu dikeluarin lagi. Terus kemudian teman-teman ada nilai R square ya.
ada R square adjusted, kemudian ada nilai F square ya. Ya, ada construct reliability, alpha Cronbachnya di sini tempatnya teman-teman. Nah, AVE letaknya di sini. Nah, AVE-nya sudah di atas 0,5 berarti aman, ya kan? Discriminant validity ya, Corner-Lacker criterion ya. HTMT nih, cross loading ini gini ya, ini HTMT grafiknya. Nah, kemudian ini model fit-nya ya, SRMR ya, Chi-square NFI. Oke. Nah, teman-teman izinkan saya untuk eh, jam ke model yang lebih tinggi ya, karena biar sesuai dengan di modul ya. Karena ini kan masih bentuknya sederhana, jadi nanti kalian bisa mendapatkan gambarannya nih, walaupun bentuknya agak lebih complicated. Jadi saya ingin coba ganti soal. Soalnya adalah yang ini. Ini tadi kan ya. Nih, saya ganti soal ya. Lebih complicated, jadi biar saya nggak, ini kan kayak tadi nih, kalian bisa pelajarin nih ya. Tuh, ya. Sekarang saya mau ganti soal yang lebih complicated. Nah, mungkin teman-teman ada yang lagi skripsi kan? Ya, biar relate sama kamu ya. Saya ambil soalnya lagi lebih complicated Nah, lebih complicated ya. Sebentar, wait, mana ya? Ini kali ya. Mana ya soalnya? Ini deh. Oh, nih. Nih. Di bawah, paling bawah. Nah, ini nih, lebih complicated ya. Saya lihat soalnya dulu. Nah, ini lebih complicated. Nah, ini, sekarang ini. Ya, saya tinggalkan dulu yang itu, biar kita ke agak sedikit gede ya. Nah, nih. Di soal MSDM ya. Nih, teman-teman MSDM ya, banyak kan? Oh, Bu, belum terlihat, Bu. Hah? Atau ngomong kalau nggak kelihatan gitu dari tadi. Bu, nggak kelihatan dari tadi, Bu, gitu. Gimana nih? Udah. Sudah. Mm-mm. Saya ganti ya soalnya ya, lebih biar sesuai dengan modul saya ya. Nih, sekarang yang ini deh. Sebenarnya ini ada kok saya bahas ya. Wait. Ini saya bahas nggak? Ini satu tadi ya? Saya bahas kok. Saya pikir nggak dibahas. Saya bahas ternyata teman-teman. Berarti ya udahlah nanti deh. Satu aja nih. Kan? Ini yang promosi tadi kan? Promosi kan? Nih, coba nih. TMT. Ada loh. Ada loh. Ternyata ya ada nih teman-teman nih. Balik lagi, maaf. Balik lagi. Udah ya. Nah, nanti teman-teman lihat tabel saya ini aja. Patokannya di sini teman-teman. Nah, ini. Kesimpulannya mana? Kesimpulan. Nah, kesimpulan. Kesimpulannya mana dia nih? Wait. Nah, kesimpulan. Nah, ini aja teman-teman. Nah, ini aja. Udah ya. Nih, ya. Tuh. Tadi teman-teman sudah dilihatin nih gimana cari HTMT, cari Fornelaker gitu. Jadi walaupun kalau kualitas ini sudah aman ya, kualitas konvergennya juga aman ya. Lihat AVE tadi semuanya di atas 0,5 ya. Kualitas diskriminannya ya. Di sini HTMT-nya kalau kita lihat HTMT-nya teman-teman kalau kalian lihat tadi tuh di HTMT itu kalau nggak salah di sini ya. Nih HTMT ya kan tuh 0,987 itu merah ya. Tapi tidak apa-apa, HTMT itu kan sebenarnya bagian dari validitas diskriminan. Jadi teman-teman bisa lihat yang lain, lihat Fornelakernya gitu ya. Biasanya antara HTMT sama Fornelaker ya, itu biasa dia strike gitu, artinya biasanya akan tidak valid. Jadi kita bisa gunakan cross loading. Gunakan aja cross loading karena cross loading itu adalah dia itu membandingkan dengan loading indikator pada konstruk asalnya lebih tinggi. Ya, cross loadingnya. Nah, kita lihat cross loadingnya mana cross loadingnya? Cross loadingnya, konstruk asalnya lebih tinggi. Ya, jadi cross loadingnya ini ya
Nih, semua indikator X memiliki loading tertinggi pada kontrak S, X. Selisih loading masih positif dan konsisten. Eh, jadi yang mana sih? Nah, nih, ya. Jadi di antara X1 sampai X5, ya kan? X1 sampai X5 dari sini ke sini, ya kan? Lebih gede yang di sini ya. Tuh. Izin Bu, layarnya belum pindah. Hah? Belum pindah? Nah, untuk cross loading itu, nah kita bandingkan nih, ini cross loading nih teman-teman ya, nih cross loading ya. Jadi kamu bandingkan ya dari sini ke sini ya, dari promosi digital ya, promosi digital itu kan X1 sampai X5 ya teman-teman ya kan? Nah, untuk promosi digital X1 sampai X5 ini dia lebih tinggi daripada X1 sampai X5-nya untuk keputusan pembelian. Berarti valid ya. Begitu juga dengan Y1 sampai Y5. Y1 sampai Y5 itu kan miliknya keputusan pembelian. Kalau kita bandingkan dengan Y1 sampai Y5, posisinya dia di promosi digital masih lebih gede dia. Berarti cross loadingnya valid begitu. Nah, karena ini sudah uji validitas selesai, kita masuk ke uji reliabilitas. Uji reliabilitas yang tadi saya bilang itu ya, konsistensi ya, keandalan. Nah, dilihat dari dua indikator, alpha Kronbach dan composite reliability. Lihatnya di mana, teman-teman? Lihatnya di sini. Nih, alpha Kronbach alpha, ya, sama composite reliability, teman-teman. Nih, ya kan? Semuanya di atas 0,7, ya. Oke, sudah posisinya di Smart PLS ya. Smart PLS kan, lihat ya. Sudah, Iya Bu. Bu. Ah, ini aku balik lagi. Nah, sudah oke ya kan? Reliable ya kan? Karena sudah melewati uji validitas semuanya valid, reliable semuanya reliable ya, berarti kita bisa masuk ke model fit atau uji inner. Nah, uji inner ini sebenarnya ada dua. Jadi sebelum ke model, ke signifikansi model, ada yang disebut dengan model fit. Model fit ini yaitu ya nilai R square itu SRMR, NFI, GOV, efek size, sama Q square. Bu, multikolonialitas perlu nggak, Bu? Sebenarnya nggak perlu-perlu banget sih. Ya, karena agak sulit kalau kita terlalu ngikutin multikolonialitas ya. Pertanyaan-pertanyaan ini kan sangat agak-agak berdekatan gitu. Jadi multikolonialitas itu sebenarnya nggak apa-apa sih kalau terjadi. Jadi dia bukan syarat sebagai model fit kalau menurut saya gitu ya. Ada uji lagi yang bisa kita ambil gitu, kayak seperti mungkin kita bisa lihat di Q square-nya gitu kan, atau F square-nya gitu. Nah, jadi tidak perlu sebenarnya uji multikolonialitas di Smart PLS kalau menurut saya ya gitu. Nah, R square-nya kita lihat. Kalau nilainya R square-nya itu di atas ini gitu kan, nah nanti dia masuk kategori yang mana? Bu, kalau misalnya nilai-nilai tersebut tidak semuanya fit gitu, tapi ada satu, ada dua, it's okay, nggak apa-apa. Misalnya nih, contoh di sini dia 0,582, berarti kan dikatakan sedang, kan gitu. SMR-nya, SMR-nya kan tadi kan ada di sini di model fit ya, tuh. Nah, SMR-nya 1,104, ya kan. Posisinya apa 0,104? 0,104 cukup fit karena dia kan syaratnya kan harus lebih kecil. Nah, ini kan harus lebih kecil nih. Nah, ini kan lebih gede nih. Nah, dianggap marginal fit gitu. Berarti ya agak sedikit melewatin sedikit lah gitu, tapi nggak jauh-jauh banget gitu. Ya. NFI-nya tadi 0,784, harusnya mendekati 1, ya kan? Ini juga masih agak jauh dari 1 gitu ya. Mendekati 1 kan 0,9, 0,95 kan gitu. 0,7 masih agak kurang fit gitu kan. GOV-nya ya kan posisinya di
0,564. Oh, GOV-nya termasuk kuat nih, ya kan? F square tadi ada kan, tadi diliatin 1,94. Gitu. Nah, dia harus eh, di atas 0,35 ya, gitu. Sebenarnya kamu cuma pakai R square-nya sudah bagus ya, sudah ada GOV yang besar, nggak apa-apa nih, nggak perlu dilihat-lihat juga nggak apa-apa teman-teman. Atau kalau mau dikerjain boleh, tapi cukup 1 atau 2 indikator berarti dikatakan sudah bisa masuk ke dalam uji signifikansi model. Atau bisa dilaporkan lah bagaimana bentuk modelnya itu, kekuatannya seperti apa, robustness-nya seperti apa, gitu. Nah, kekuatan modelnya lihatnya di mana, teman-teman? Nah, ini. Ketika sudah selesai di sini, teman-teman, kita balik lagi ke sini. Ya, kita lakukan lagi uji yang namanya uji bootstrapping ya. Nah, kita lakukan uji bootstrapping, teman-teman. Tuh, kita langsung calculate. Udah di Smart PLS nggak, teman-teman nih? Hah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Udah ya? Nah, ini dia nih. Ini ujinya nih. Nih. Jadi promosi digital terhadap keputusan nilainya berapa? P-value-nya. Berapa? 0, Bu. 0, Bu. Nol itu artinya apa? Terdapat pengaruh promosi digital Positif berarti, Bu. terhadap keputusan pembeli, atau promosi digital berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Karena posisinya originalnya itu positif, teman-teman. Gitu. Berarti yang ini, ya kan nih, ya kan? Arah pengaruhnya positif, signifikan. Dan statistiknya 0,00. Iya, begitu. Jadi tabel ini sebenarnya cukup cukup penting nih kamu untuk bisa menganalisis, teman-teman. Ya, cukup bikin tabel ini dulu, nanti teman-teman bisa menganalisis skripsinya lebih jauh kemana-mana. Begitu. Dan teman-teman ketemu benang merahnya. Oke. Oke, teman-teman. Yang ini juga sama ya, teman-teman ya. Sama ya. Kayak nggak perlu saya jelaskan. Saya mau lanjut ke yang intervening ya, teman-teman. Atau ada pertanyaan, silakan dulu. Silakan kalau mau ngomong dulu. Ada pertanyaan? Hai, ada pertanyaan tidak? Cukup? Mau langsung ya? Ya, oke. Kita langsung ya. Oke, kita langsung ke intervening. Siapa yang... Hmm, oke, teman-teman. Aku mau ngeliatin soalku. Ya, soalku yang lain ya, yang ada interveningnya. Stop dulu ya. Wait. Oke, oke, ini aku mau ke intervening ya, teman-teman. Itu kan datanya nih, aku belum ketemu datanya. Intervening kan, intervening 1. Ini. Oke, nih. Oke, aku buka ya. Oke. Nah, langsung kita loncat ke intervening ya. Jadi, yang tadi itu untuk yang tanpa intervening, misalnya ketambahan 1 variabel. Ini udah lihat Excel belum, teman-teman? Sudah, Sudah, Bu. Bu. Udah ya? Tapi saya mau ke sini. Udah lihat Word nggak? Word. Sudah lihat Word, Bu. Sudah, Bu. Nah, nih teman-teman, sekarang saya mau coba yang terakhir ya, model terakhir. Kalau tadi, misalnya kalau kalian punya skripsi yang punya 2 variabel, 3 variabel, tapi pengaruh langsung semua, ya hakikatnya sama lah yang kayak tadi ya. Cara ngujinya sama. Nah, sekarang saya ingin coba menjelaskan kalau dia variabelnya
ini disebut variabel eksogen ya teman-teman. Nah, kalau istilahnya nggak independen lagi teman-teman. Ini variabel eksogen, ini variabel endogen, dan ini adalah disebut dengan intervening atau mediasinya. Ya, ini ceritanya variabel eksogennya adalah brand image ya. Brand image ini dia punya 4 indikator ya. Kemudian kualitas produk dia punya 5 indikator. Kemudian perceived value ini teman-teman pemasaran ya. Perceived value ini punya 5 indikator. Purchase intention dia punya 4 indikator teman-teman. Ya. Datanya ini. Datanya ini teman-teman. Ya. Nah, ini datanya. Oke. Ini datanya. Datanya ada 104 teman-teman. Tuh, 105 kan 104 ya. Nah, ini sudah saya CSV-kan. Saya CSV-in lagi deh. Harus CSV ya. Saya pindah ke mana ya? Dokumen aja. Intervening 1 ya namanya nih, save. Dah. Sekarang saya buka lagi Smart PLS ya. Udah lihat Smart PLS dah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Udah. Deh, kita create new project ya. Kita kasih nama latihan 2. Oke. Kita oke. Nah, sudah ya. Kemudian kita klik import data. Nah, kita cari di dokumen tadi kan simpennya. Intervening 1. Kita okein. Masuklah dia. Nah, 104 ya. Dia. Sekarang kita langkah 1 adalah kita gambar teman-teman. Ini saya hilangkan aja ya, apa enggak ya? Kebanyakan ini ya. Ini saya hilangkan aja ya, no. Ini saya hilangkan saja. Ini, sudah. Kan. Saya gambar ya. Kita gambar sekarang. Kita gambar. Ini ke sini. Kita gambar. X-nya ada 4 ya, X1-nya. X1 4, X2-nya itu ada 5. Ya, X2-nya ada 5. XZ-nya itu ada 5. Ya kan? Ini kita balik ke atas ya. Oh, kita balik ke atas. Y-nya itu ada 4 gitu ya. Ini. Oke. Nah, begitu ya. Kita tarik ya teman-teman. Kita tarik ya teman-teman. Kita tarik sini. Tarik sini. Kita tarik sini. Pengaruh langsung. Ini juga ada pengaruh langsung. Ini juga ada. Ini juga ada pengaruh langsung. Oke. Oke. Nah, tuh. Nah, oke. Ini aja tarik. Nah, tuh. Nah, udah ya. Saya mau tanya nih. Kira-kira bentuk semacam ini, hipotesis yang tercipta, yang terbentuk ada berapa ya teman-teman? Ayo. Jawab yuk. Kita bisa membentuk berapa hipotesis? Ada yang tahu nggak? Berapa hipotesis kita bisa bentuk? 7, Bu. 7. Coba jelaskan apa aja. X1 Aten 1, langsung ke Y, kemudian variabel X2, 1 ke Y. ya, Ini katakan X1 ya. Ini kita kasih ya, nama ya. Ini X1 gitu kan. Ini kita kasih nama X2 gitu ya. Gitu ya biar enak ya. Ini kita kasih nama Z gitu ya. iya, Bu. Z senangnya. Iya ya. Oke, silakan Mas. Kalau 7 apa aja yuk? X1 ke Y, X2 ke Y, jadi udah 2. Mm-mm. Kemudian X1 ke Z, X2 ke Z udah 4. Mm-mm. Kemudian Z ke Y, Mm-mm. 5. Kemudian X1 ke Y dimediasi oleh Z. Kemudian juga X2 ke Y dimediasi oleh Z. Weh, betul. Iya, betul. Di hipotesisnya ada 7. Ya, ada 7 hipotesis. Oke. Nah, kita langsung aja ya. Ini nggak mau dikasih brand image gitu ya. Kan biar enak gitu ya.
biar sesuai ya sama teori ya. Ini brand image gitu ya. Kita ganti ya. Jadi biar enak ya. Brand image, kualitas produk ganti deh. Judulnya aja ya. Nah ya. Nah nih. Wait, ini saya udah ulah. Brand image. Brand image. Kemudian apa? Ini kualitas produk. Terus kemudian ini. Wait. Perceived value. Perceived value. Perceived intention. Perceived intention. Nah, gini ya. Oke, teman ya. Oke. Nah, gitu. Nah, itu teman-teman. Terus kemudian yang teman-teman lakukan yang pertama kali adalah uji outer ya. Outer model. Jadi caranya gimana di-calculate. Kemudian PLS. Simple itu. Ya, start calculation. Nah, ini dia teman-teman nih. Nah, teman-teman boleh gunakan template di kayak deskripsi atau boleh gunakan kotak yang tadi Bu Silvana bilang tadi ya. Nih kotak ini nih. Kotak nih di sini kotaknya. Kotak ini kamu pakai boleh sebagai patokan boleh. Jadi Bu Silva kadang pakai kotak ini sebelum dikata-katain ya. Jadi kan kalau kotak ini tuh kita jadi udah dapet mapnya gitu loh. Gambaran besarnya gitu kita dapet gitu loh teman-teman. Saya ngambilnya yang mana ya? Mapnya map yang ini nih teman-teman. Nih yang ini mapnya saya pakai yang ini ya. Nah, jadi dari sini teman-teman coba cari validitas konvergennya, outer loadingnya gimana. Teman-teman lihat outer loadingnya di sini, outer loadingnya tuh. Cakep ya? Nggak ada yang keluar ya outer loadingnya ya? Tuh, tuh bagus semuanya teman-teman. Berarti kan ini kita laporkan di sini, di kotak ini. Oh, outer loadingnya semuanya oke, nice, semuanya valid. AVE-nya mana AVE-nya? Kita cek di sini AVE. AVE itu biasanya di constructability ya. Nih. Bener nggak? Oh, nggak. AVE itu, kok aku agak lupa ya AVE. Diskriminan ya? Diskriminan validity. Kok aku lupa ya? Ada yang tahu? AVE, aku kok lali. Konstruk ya? Harusnya di sini tadi tuh. Ah, ini dia deh. AVE-nya di sini teman-teman. Tuh. Ya. AVE-nya di atas 0,5 ya semuanya. Berarti kan oke. Kualitas konstruknya lewat gitu kan. Kualitas konverternya lewat. Nah, biasanya nih, HTMT sama Fornulaker itu nggak terpenuhi biasanya. Teman-teman lihat aja cross-loading. Ya, cross-loadingnya coba kita lihat cross-loading. Cross-loading letaknya di sini cross-loading. Ini. Tuh. Ya, nanti teman-teman lihat ya. Pertanyaan 1 sampai 4, X1 sampai 4 itu kan miliknya brand image. Apakah dia lebih tinggi daripada yang lain-lain? Ya, lebih tinggi berarti oke. X21 sampai X25 miliknya kualitas ini. Apakah dia lebih tinggi daripada yang lain-lain? Ya, dan seterusnya. Ya, laporkan ke sini. Begitu teman-teman. Tuh. Sebenarnya lewati aja HTMT dan Fornulaker. Biasanya akan membuat tidak valid ya. Kalau udah selesai, teman-teman laporkan alpha kronbahnya, teman-teman. Alpha kronbah di mana, teman-teman? Alpha kronbah ada di konstruk ini. Ini alpha kronbah. Nih di atas 0,7 ya. Tapi hati-hati ya, kalau di atas 0,7 tuh biasanya ada redundant ya. Di atas 0,9 misalnya ada redundant. Jadi indikatornya tuh agak-agak mirip satu sama lain. Composite-nya juga di atas 0,7 nih, tapi dia juga sudah berbahaya karena di atas 0,9 ya. Tapi dari sisi ini bisa dikatakan reliable ya.
Kemudian inner model, lihat model fitnya nih teman-teman. Sorry, udah selesai nih. Berarti kita masuk kepada inner model. Berarti kita lihat model fitnya teman-teman. Ini model fitnya teman-teman. Model fitnya lihat di model fit. Nah ini SMR-nya bagaimana, kemudian Chi-square NFI. Laporkan ke sini teman-teman ya. Tuh ya. Tuh selesaikan ya. Nah, kemudian inner modelnya. Berarti kita lakukan bootstrapping ya, teman-teman. Bootstrapping, kita lakukan bootstrapping. Nih, kita balik ke sini, ke gambarnya, kita calculate, kita bootstrap. Terus kita start calculation. Dah. Nah, kita lihat di ini udah ada nih. Ini teman-teman. Nah, itu. Ini teman-teman. Nah, ini berarti yang nggak signifikan yang brand image ke perceived value. Brand image ke purchase intention tidak signifikan, tapi ini sudah hampir deket sih. Tetap nggak signifikan. Dilaporkanlah teman-teman di sini. Laporkan ke sini. Habis itu tambahin ya. Tambah lagi satu kotak karena dia ada intervening. Tambahin ya. Total indirect effect ya teman-teman. Nah ini yang hipotesis keberapa ya itu? Nah ini. Itu teman-teman. Tuh. Ya. Signifikan ya. Yang kualitas produk kepada purchase intention. Yang ini nggak signifikan. Begitu. Nah, karena ini pelajarannya statistik ya, tidak terlalu membahas mengenai interpretasi secara ekonominya gitu kan. Nah, itu silakan nanti teman-teman belajar aja sama ChatGPT. Maksudnya apa? Ya, kita gunakan aja IA. Seperti itu, intervening semudah itu. Habis itu teman-teman langsung bikin laporan. Ikuti template seperti apa. Jadi kalau saya pakai kotak ini teman-teman, dari kotak ini tuh saya kayak punya gambaran besar gitu mengenai penelitian ini. Kalau langsung teman-teman masukin ke dalam template, kata-kata kayak deskripsi, bingung deh pasti. Gitu. Dan enak kalau ini belajarnya kita kayak punya pegangan gitu. Kalau mau diputer-puterin sama dosen penguji, mudah ngerti gitu. Begitu. Kira-kira begitu ya teman-teman ya. Coba deh, ini ada pertanyaan. Baik, sebentar. Sementara itu ya, untuk hari ini saya kasih absen. Kamu absen berarti berapa kali ya? 4 kali kamu absen ya hari ini. Izin konfirmasi Bu, untuk tugas di tengah adalah yang di menu tugas. Ada pertanyaan. Izin bertanya Bu terkait tugas Bella. Statistik untuk sesi kelompok 2 instruktur meminta mana? Enggak Mas, Mbak. Itu harusnya pakai SEMPLS. Udah nggak soal regresi lagi. Itu kayaknya kopasan saya belum saya perbaikin deh. Mbak Bu, Bella, berarti soalnya beda lagi ya, Bu ya? beda lagi. Soalnya ini kan, soalnya kan kayaknya ini salah ya. Soalnya Salah. jadinya ke regresi berganda kan ya. Kan nggak apa-apa pakai soal itu, Mbak. Bisa juga kan? Bisa juga ya, Bu ya? Bisa Masa tuh dong. 4 soal, Variabel independen ini berapa? Banyak. bentar, Bu. Tugas Berapapun kelompok variabel sampai independennya 2. nggak apa-apa, Mbak. Kalau dia pengaruh langsung Ada berarti 5. pakai itu. Ya udah nggak apa, bisa tuh. 5 bisa dibikin 5. Oh, Bisa, berarti bisa ya, Bu ya? bisa. So, Itu itu soalnya itu sebenarnya tetap soal kayak gini regresi atau yang gimana? saya ambil. Kenapa, Mbak? Soalnya tetap sama kayak gini atau gimana, Bu ya? Sama. Soalnya sama begitu, tapi kamu modelkan SEM-nya. Jadi saya masih Model konsepnya, belum memperkuat. mm-mm. Kan ada Y-nya kan, Mbak? Iya ada. Ya udah, ada Y-nya, indikator-indikatornya kamu jembreng, ada Mm-mm. X-nya, indikator-indikatornya kamu jembreng. Ngerti nggak? Coba deh. Oke. Coba nih, aku kasih clue ya buat Mm-mm. teman-teman yang nggak dikasih tugas ya. Saya kasih satu lagi, boleh? Ini yang ini, biar kamu ada gambaran, biar. Tapi nggak Iya. diolah ya, aku nggak olah ya. Mungkin nggak aku olah, Mm-mm, kamu lihat-liatin mm-mm. aja. Nih, lihat nggak nih? Udah
Udah itu Kak? Udah Word? Udah. Udah. Udah, Bu. Oke. Nih teman-teman kan hampir mirip ya sama tugas kamu. Tapi kamu ada 5 Mbak. Tambah lagi satu nih. Ini 5. Mm-mm, Jadi kan ini mm-mm, 1, 2, mm-mm. 3. Eh, 3. Kalah jeleknya. 1, 2, 3, 4, 5. Terus pakai kayak tadi Mbak. Tarik aja sini tuh. Udah. Kemudian calculate. Analisis lah pakai kotak tadi. Oh, berarti sama aja ya, Bu ya. Iya, tapi Soalnya kan karena soalnya itu kan jadinya linear berganda, jadi kaminya di kelompok 2 tuh jadinya rada bingung hmm, gitu. nanti kasih tahu ya sama teman-teman semua. Mm-mm, Tidak mm-mm. lagi regresi linear berganda, ini udah beda topik, itu udah lewat. Itu kemarin. SMPLS, saya masih belum ganti itu. Tinggal kamu ganti aja. Tapi kan ngerti ya maksud soalnya ya. Iya, iya. Mm-mm. Berarti tetap Iya, soalnya itu kami 4 ya, Bu ya. 4 apa? 4 soal di punya Iya, kami kan 4. 4. 4, masing-masing 4. Ayo bagi. Ini ngolahnya cepet tuh, Mbak. Coba lihat aja tadi aku tuh. Berapa Iya, menit. iya. Yang kemarin Cepet. kami udah coba sih, Bu. Maksudnya tuh udah yang pembagiannya, yang bagian kerjain soal sesi 13-nya kami udah coba-coba. Cuman karena di soalnya itu ada kata mencari linear bergandanya, jadinya kami Oh. jadinya Ya nanti bingung aku gitu. Mm. kasih tahu sama teman-teman semua yang ada di sini itu soalnya soal kemarin yang aku pakai untuk SEM, tapi pengerjaannya SEM. Mm, 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 SEM ya, nggak ada lagi regresi linear berganda nggak? mm, mm, mm. Soalnya kelompok 2 dan kelompok 1 soalnya sama, Ibu. Oh nggak apa-apa. Tapi ngerjainnya pakai SEM Jadinya apa pakai beda-beda. regresi linear berganda? Coba sebentar. Untuk kelompok nomor 4 sesi mana ya, karena 4 ada tugas mahasiswa, sedangkan nomor 3 apa sih izin bertanya Bu untuk nomor 4 sesi 13. Sampel arahnya mahasiswa soalnya bagaimana ya Bu? Untuk nomor 4 belum ada tugas mahasiswa seperti maksudnya apa toh Mbak? Izin, Bu. Apa? Ini kan soal nomor 4 sesi 13 itu nggak ada arahan ini Bu soalnya Bu. Soalnya yang di tugas Oh, nomor 3 sama nomor 5 tuh oh ya deh ada disamain arahan. aja. Samain aja. Oke Bu, Samain Bu, aja. siap. Ah, Terima ya. kasih. Mungkin saya saking banyaknya bikin soal di Dinda lewatnya. Berarti punya kami samain aja kali ya, Bu, ya sama Samain ini. aja. Pokoknya Untuk yang perintahnya bentuk bentuk model PLS-nya, analisis hipotesisnya, kembangkan hipotesisnya. Kan paling begitu kan? Kan sudah Iya. kan hubungannya Y-nya berapa, X-nya berapa, bikin hipotesisnya, kembangkan model SMPLS-nya, analisislah ini, ujir inner sama outernya. Udah semuanya sama kayak gitu. Ya, Oh, oke deh, Bu. ya, Makasih, Bu. ya. Minimal itu. Kalau Mm-mm. udah ada berarti Terus, oke. terus ini Ya. kami pengerjaannya masih tetap harus pakai PPT ya, Bu ya. Kan Tidak, untuk tidak, tidak, instruksinya kan tidak Word sama presentasi, PPT. tidak jadi presentasi. Nggak Berarti ada waktu. Word aja ya? Word aja, Mbak. Word aja, Oh, Mbak. oke. Ya, nggak jadi, nggak ada waktu. Oke. Ini kita udah terakhir nih, itunya, ketemunya. Mm-mm, mm. Berarti Oke, makasih. izin Bu, berarti ngumpulin cuman Word-nya aja ya Bu ya? Wordnya aja semua ngumpulin, nggak ngandelin ketua kelas, ya. Tapi Oh, kasih, siap. ah. Jadi nggak ada PPT ya Bu ya? Hah? Bukan, Nggak ada PPT. tidak jadi, tidak jadi. Tadi kan saya pikir kita bisa ketemu nih, abis ini kayak nggak jadi. Terus apa lagi ya? Oh, buat RKD, teman-teman RKD tadi kan teman-teman statistik. Teman-teman RKD hanya membaca output ya, karena memang esensinya riset keuangan itu bagaimana membuat penelitian. Ya, kalau statistik memang ngerjain model. Kalau RKD nanti soalnya baca output. Jadi teman-teman nanti dikasih output. Mungkin outputnya teman-teman yang ngerjain statistik saya lempar jadi soal latihan di RKD. Gitu. Di RKD membaca output apa data panel sama SEM. Nah, kalian analisis lah itu. Gitu. Paham ya Oh, yang Bu RKD? izin sebentar lagi Bu. Boleh. Ini kan ngumpulinnya sendiri-sendiri nih. Berarti tetap dimunculin nama kelompok yang aktif ya Bu ya?
Kayaknya nggak perlu, apa perlu nggak ya? Kalian ngerjain sendiri-sendiri kan ngerjainnya berkelompok kan, Mbak? Iya, ini kita kebetulan udah berkelompok sih ngerjainnya. Ya udahlah, nggak apa-apa Mbak. Tetap kayak konsep kelompok aja, tetap ada covernya nanti. Oh ya Ada udah, oke. covernya. Baik Bu, tapi dalam bentuk Word aja ya, nggak usah ada PPT ya Bu ya. Nggak jadi, nggak jadi. Oke, Nggak presentasi. makasih Ibu. Lagi nih tantangannya. Bu, berarti yang aktif itu dicentang juga ya, Bu ya? Yang nggak aktif nggak dicentang Yang nggak aktif sama nggak kayak kemarin. dicentang, ya. Karena udah biarin aja. Kalau nggak aktif jangan diiniin. Nggak ada kontribusi kok. Kadang gini loh Mbak, Oke. dia nggak aktif, tapi dia dapat soal. Terus dia ngumpulin. Tapi kalau aku dapat datanya nggak aktif, ya nggak aku nilai dong. Ya, pokoknya itu berdasarkan pengakuan dari kelompoknya. Ya, makanya saya bikin kelompok tuh sebenarnya buat buat ini ya, biar ada kontrol gitu. Dia bekerja secara kelompok atau tidak. Karena kan untuk mendapatkan akses soal tuh bisa dari mana aja. Mungkin bisa. Gitu, tapi dia nggak berkontribusi. Tapi kalau misalnya dia ada satu dan lain hal ya nanti khusus yang kasus-kasus khusus-khusus itu biar saya yang tahu aja ya. Siap Bu, I know Bu. Ya, oh, kasus-kasus Tapi khusus. Bu, mohon maaf, tapi untuk buat PJJ ini kerja kelompok memang sangat menguras pikiran, Bu. Ya, benar. Karena kan kita tidak Iya, tidak ketemu secara fisik ya kan. Kemudian iya, banyak salah so- pahaman. Cuma di sini menggantungkan ke orang lain tuh kayaknya sulit banget, Bu. Padahal mungkin ya sendiri bisa atau gimana gitu. bisa benar. Gak apa-apa, tidak usah dilaporkan aja orang itu. Masa gini loh, masa cuma sekedar say hey, kasih semangat. Aduh, aku ini ya ini bisa nggak aku dibantu? Apa yang bisa aku bantu? Aku bisa bikin desain cover atau setidaknya aku yang aku yang edit terakhir gitu loh. Mungkin dia nggak punya kemampuan atau nggak Ya, paham statistik, tapi ada gitu loh semangat buat ininya gitu loh. Semangat buat mau ngebantu walaupun apalah gitu loh, Mas. Nah itu Iya benar, Bu. Hah? Ada lah, Benar, kasih benar setuju. doa. Tapi ada kok. Ada. Bahkan ada yang kasih semangat. Memang kadang memang itu dinamika ya. Ada kok yang japri, mereka ngomong, Emang Pak saya nggak ngerti keterbatasan, gitu. nggak Ya kita juga ngerti menghargai. kan gitu. Gini, saya kan juga kuliah ya, Mas ya. Saya juga kuliah lagi MM ya. Satu kelompok saya tuh ada macam-macam, bahkan ada kakek-kakek usia hampir mau 80, 72. Tapi dia semangat belajar tinggi. Cuman emang nggak bisa dibawa ke situ. Dia nggak ngapa-ngapain, emang nggak bisa ngapa-ngapain. Mohon maaf ya Mas ya. Selama ini tugas-tugasnya kan udah begitu tinggi ya di MM gitu. Tapi kita ngerti. Dan dia tuh sering ya nyenengin lah gitu loh kata-katanya, responsif. Ya, Ya. ya kalau kita ngumpul offline, dia biasanya sebenarnya kita nggak pernah minta ya, tapi dia kadang bawa kopi gitu-gitu gitu. Kita nggak minta, tapi dia kayak ngerasa enak aja gitu loh. Aku nggak bilang dari sisi Just, harus memberi dalam materi, enggak ya, nggak ke situnya ya, paham ya? iya, Ada lah paham, gitu. paham. Setidaknya tuh fast respon minimal itu. Kalau Justru Bu, esensinya tugas kelompok itu ya seperti itu kan memang tidak semuanya itu punya keahlian yang sama, tapi kan kontribusinya bisa berbeda-beda, tidak ya, selalu material ya. itu Iya. maksud saya bikin tugas kelompok tuh itu biar kalian juga mengenal kalian kan tidak pernah melihat muka, melihat ini gitu. Kalau dalam kelompok minimal masa sih satu kelompok kalian nggak ada ingin ber berinteraksi gitu. Satu kelompok kecil begitu aja kok sampai nggak mau berinteraksi gitu loh. Kan ya minimal kalau ketua itu WA atau kasih di grup ya itulah pakai emoticon lah atau apa iya iya makasih ya apa gimana gitu minimal itu gitu jangan dicuekin gitu jadi esensinya tugas kelompok tuh banyak ya nggak hanya belajarnya tapi juga ada ada sisi-sisi apa ya sisi-sisi psikologis gitu loh makanya saya suka Iya, dengan tugas kelompok dan terutama ego Bu. nah, dan sebegitu banyak manusia yang saya ajar ya dalam satu kelas saya ngoreksi satu-satu kan capek. Kalau ini kan aku coba lihat misalnya anti kelompok tiga, aku mau lihat kelompok tiga, satu kelompok tiga udah bener, berarti aku kasih nilai sama aja langsung. Itu aja. Misal aku ketemu nih,
Tono, kelompok 5. Kelompok 5 gimana pengerjaan dia? Ah, udah oke. Besok ada si Bambang, kelompok 5 juga atau kelompok. Kagak usah saya lihat Bambang lagi. Dah, nilainya sama dengan Tono. Bu, Tono izin Bu, kalau gitu ya saya. pun tugas kelompok mungkin bisa pilih sendiri gitu teman-temannya biasa frekuensi. Ah, susah Mbak kalau begitu. Saya kan nggak kenal siapa. Dan saya kan Oh, butuh enggak cepat maksudnya datanya. kan kita ada grupnya tuh, jadi nanti ya buat grup sendiri gitu. Nah, nanti yang lemot-lemot ya kebantu. Udah, kalian jangan ego, Mbak. Ya, maksudnya gini loh. Nilai kalian, akhir kalian akan berbeda kok dengan yang lain. Karena ada UTS, ada UAS. UTS dan UAS itu kan sendiri-sendiri nilainya. Wah, saya Kalau setuju tuh sama Siti Hajar tadi. Hah? Mas Yanuar kenapa? Enggak setuju aja tadi sama statement Mbak Siti Hajar. Setuju dengan Mbak Siti Hajar, pengennya Ya, kalau mau kelompoknya itu kelompok milih teman sendiri gitu. Ya, kalau mau kelompok ya teman yang ini aja. yang cocok ya. Ya, Kan konteksnya juga kan saling bekerja sama gitu. ya nanti aku ini deh, aku coba analisis lagi buat semester depan deh. Yang ini udah kejadian. Wis gimana lagi? Iya Bu, case close aja deh yang ini Bu, udah. Cash cost. soalnya orang-orangnya nggak tahu mana sama mana. Ya resiko PJJ seperti itu Mbak. Iya, resikonya Kecuali kalau PJJ sih offline. itu. Ya. Di universitas terbuka sih Muhammadiyah juga sama, di UIC juga sama kok. Cuma tergantung kita aja sih sebagai person bisa toleransi, saling mengerti itu aja. Bukan ego yang ditonjolkan. Ya, oke. Udah ya, Ya, udah Bu. selesai ya. Oke, mungkin belum belum Kalau Bu, mudeng banget, Bu, belum paham banget untuk pertemuan kali ini, tapi memang nggak bakal bisa langsung bisa. Harus coba, ya. Harus coba, harus praktis, pasti bisa. Kalau pertama-pertama pasti akan puyeng banget, bingung. Apalagi baru pertama kali kenal sama Sam. Pasti bingung banget sama pertemuan kali ini. Saya aja belajar di YouTube, Bu. Ya Iya, bagus malah nambah ini literasi. ya. Oke. Thank you ya. Sukses buat kalian semua. Mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan dari saya manusia biasa. Saya yakin kita semua Tim Bu, yang baik gitu. Oh ya, absennya belum. absen, absennya sorry. Bu. Absen, ntar. Absen 4 kali ya teman-teman. 4 kali ya. 4 kali. 4 kali isi ya Bu ya. 4 kali sih, 4 kali sih. Jadi kan bisa 8 kali. Wait. Absen ini juga ini ya, ada nilainya ya. Nanti saya nilai nih absennya. Tuh, mana sih? Oke, ini berarti 2 ya, RKD sendiri. Ini RKD ya, RKD di-share. Oke, teman-teman, saya mau info nih ya. Saya kebetulan semester ini jadi KBTA. Jadi teman-teman, kalau yang belum ngambil skripsi, mulai sekarang boleh ngincer-ngincer dosen yang teman-teman minggu semester depan mau mau ambil. Mau kalian incer-incer siapa gitu ya. Nanti dosen yang bersangkutan akan mengajukan. Misalnya seneng sama Bu Rati. Udah deketin Bu Rati, bilang, Bu Rati besok semester depan saya mau sama Ibu. Nanti Bu Rati akan minta ke KBTA untuk kalian ke dia. Ya, misalnya seneng sama saya keuangan. Boleh begitu, sekarang kayak gitu ya. Nah, nanti tetap sih, nanti akan digodok sama KBTA
kita akan sesuai proporsi. Namun mungkin nanti kan sudah ada list lah gitu ya kemana-kemananya. Nih, statistik ekonomi dan bisnis yang bawah, RKD yang atas. Oke, mau di absen dulu silakan. Aku tungguin. 4 kali ya. Bu, 4 kali itu di link yang sama, Bu. Di link yang sama. 4 kali aja. Ya Anggora nih besok ujian kan? Minggu depan? Insya Allah, Bu. Insya Allah. Saya daftar. Ini mahasiswa bimbingan saya nih. Siapa lagi di sini nih yang udah pada selesai? Ada Sarah juga nih mahasiswa bimbingan saya nih. Izin Bu, tinggal revisi Bu. Siapa tuh? Sarah Bu. Sarah ya. Sarah. Ya. Edo juga nih, ada Edo. Saya ingat-ingat deh yang kemarin ujian. Ada siapa lagi? Edo, saya lupa ya. Ah, izin Bu mau tanya. Boleh. Oh, nih Rahma Kalau juga. misalnya Aman. kalau misalnya udah selesai input revisi itu yang untuk kenitin sama repositorinya nanti ada info lagi atau gimana Bu? Turnitin sendiri aja, Mbak. Jangan nungguin sini, Mbak. Kalau nungguin sini lama nanti, Mbak. Turnitin sendiri. Itu yang tes tunitin link apa di web biasa kan ya Bu? Ya udah. Bebas ini. Udah 30% di bawah kan? Sudah Bu. Ya udah. Ya udah kamu masukin ke Ke linknya itu aja repositorinya Bu. telaah. Link telaah. Oke, yaudah ngobrolnya nanti lagi Rahma. Ini kontaknya beda lagi nih. Nanti, Yang link form yang di itu kan. Oh ya udah ya Bu. nanti Siap, deh Bu. ya. Terima kasih Bu. Teman-teman udah ya? Kalau udah saya akhiri ya. Oke, thank you ya. Udah Bu. Selamat Terima malam. kasih, Bu. Sukses ya. Oke, Selamat malam, Ibu. mari Selamat yuk. Terima kasih.